lewat pantai ya Pak? Iya, hari ini hari keempat ya Pak. Hari keempat. Kita akan berangkat ke tabak perbatasan Mesir Israel. Karena 2 hari kita Pak ya berada di Mesir. Ya. Dan hari ini kita berangkat. Iya. Kemudian hari ini mau berangkat ke Tabah, langsung ke terusan Suez, dan malam nanti akan mendaki Gunung Sinai. Ini barang-barang kami yang akan dibawa, dan demikian juga teman-teman satu grup akan berangkat, sudah siap di hari yang keempat ini. Ini Hotel Konrad Bintang 5. Saya lihat ada sekitar 20, nggak menghitung satu persatu ya, sekitar 25 tingkat, 25 lantai yang menjadi tempat kami menginap selama 2 malam di Mesir. Pak Gunedi, selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana, sehat Pak Gunedi? Sehat. Iya, puji Tuhan. Iya. Ya. Sehat ya Pak? Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ini barang-barang kami semua. Semua sudah beranak cucu. Baru sampai Mesir sudah beranak cucu. Apalagi di Yerusalem nanti dan di Turki nanti sudah pulang, mungkin sudah bercicit dan lain sebagainya. Ya, ini sudah luar biasa. Terima kasih ya Pak Said dengan Pak Michael, pimpinan rombongan kami ya, siap berangkat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Sekali lagi, hari ini adalah hari Tuhan, hari berkat untuk kita semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Dengar dia panggil nama saya dan nama saudara-saudari kalian. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, Namamu juga dipanggil. dengar dia panggil namamu. Oh, giranglah, saudara-saudara. Oh giranglah, Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah, Oh, giranglah. oh giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebuah lagu yang saya senangi sejak dulu sampai saat ini dan seterusnya. Berbahasa dari kasih Tuhan, kemudian kita bisa mengasihi sesama kita. Kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih. Kasih. Ya, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu
bahasa kami. Ajarilah kami ini kasih mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batas. Sekali lagi kasih. Kasih lemah lembut, kasih memaafkan, kasih murah hati, kasih-Mu tulus tiada. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Ajarilah kasih ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Pendeta menyampaikan firman Tuhan dan doa, satu buah lagu untuk kita bisa renungkan juga, karena semua adalah pekerjaan kita ini adalah rencana Tuhan. Maka oleh sebab itu kita nyanyikan indah rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu waktu merasakan indah wajah-Mu. Kamu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti indah wajah-Mu, sungguh ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Hatiku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat indah rencana-Mu. Amin. Kini ku melihat indah
terima kasih kami serahkan kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta Gunedi MTH. Terima kasih Pak Harrison yang sudah memimpin kita dalam pujian pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan dalam Yesus Kristus senantiasa beserta dengan kita. Dan di pagi hari ini dalam perjalanan yang cukup panjang, kita akan bersama-sama dalam doa pagi kita. Dan sebelumnya saya akan mengajak kita untuk melihat kepada firman Tuhan yang saya pilih secara khusus hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-45, ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Tapi saya hanya membaca 3 bagian ayat. Judul perikopnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya membacakan ayat yang ke-13, 14, dan ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir. Di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Secara singkat saya merefleksikan firman ini ingin menggambarkan, menceritakan bagaimana pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita mengetahui bahwa saudara-saudara Yusuf pernah memperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Bahkan karena perlakuan itu juga Tuhan melihat itu sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa, sehingga Yusuf berada di Mesir, sehingga Yusuf menjadi orang yang dipercayakan menjadi tangan kanan kedua oleh Firaun. Dan ketika terjadi berbagai pergumulan permasalahan kelaparan yang terjadi di Israel, maka saudara-saudaranya ini pun datang ke Mesir untuk mencari kehidupan, untuk mencari makanan. Dan di sanalah Tuhan mengatur supaya mereka bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun tahu bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya ini? Apakah dia membenci mereka? Apakah dia menolak mereka? Apakah dia tidak mengasihi mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam firman Tuhan ini, dalam Kejadian 45 ini menceritakan bagaimana Yusuf juga ingin memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ingin menceritakan kepada mereka bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan yang dinyatakan bagi Yusuf di Mesir. Dia menjadi orang yang luar biasa. Pertanyaan kepada kita, Yusuf yang dibuang, Yusuf yang ditinggalkan saudara-saudaranya, dimuliakan oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan, bukan karena dia adalah orang yang hebat, bukan karena dia adalah orang yang luar biasa, tetapi Tuhan ingin memperlihatkan bagaimana kuasa dan kebesaran Tuhan dapat dinyatakan melewati apapun, melewati Yusuf yang dibuang, melewati Yusuf yang tidak dianggap oleh saudara-saudaranya menjadi luar biasa, orang kedua yang dipercayakan di Mesir setelah Firaun. Itu menjadi hal yang luar biasa, bahkan dia menjadi berkat ketika dia berkasih-kasihan dengan saudara-saudaranya. Ketika dia memeluk mereka, baru mereka menyadari bahwa Yusuf menunjukkan hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Paling tidak ada 3 hal yang mau kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengasihi mereka sekalipun mereka membenci dia. Dia mengasihi mereka sekalipun mereka tidak mengunyahkan, membuang dia. Kasihnya tidak pernah luntur. Kenapa itu bisa terjadi pada Yusuf? Karena dia menyadari dia juga hidup, dia juga menjadi luar biasa karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih itulah yang juga mau diperlihatkan oleh Yusuf. Yang kedua, dia mau mengampuni mereka. Jika dia tidak mampu mengampuni mereka, dia tidak akan bisa menerima mereka. Jika dia tidak mengampuni mereka, dia juga tidak akan bisa menjadi semakin besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang mau kita renungkan, dia mau menerima mereka apa adanya. Ketika mereka begitu besar di antara saudara-saudaranya, ketika mereka begitu berkuasa, Yusuf tidak berdaya, bahkan dia dibuang. Tetapi ketika Yusuf juga menjadi orang yang besar, orang yang hebat, orang yang luar biasa, dia tetap mau menerima, mengakui mereka, mau mengampuni, mengasihi mereka. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ingin mengajak kita bersama-sama untuk menyadari dalam hidup kita pun bisa saja mengalami berbagai tantangan. Pergumulan kita mungkin pernah tidak dianggap,
kita mungkin pernah diremehkan, dan kita mungkin pernah merasa bahwa kita tidak dipandang oleh orang, mungkin karena keadaan kita, mungkin karena situasi yang kita hadapi. Tapi keadaan-keadaan itu tidak membuat kita tidak berkeyakinan dalam hidup kita bahwa kasih karunia berkat Allah itu begitu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu dan kita semua, saya secara pribadi juga tidak pernah bermimpi bahwa saya akan sampai ke tanah perjanjian, sampai ke Mesir, bisa melihat situasi. Betul dikatakan Abuna Paulus Martin, ketika kami memahami firman Tuhan tentang penjara Yusuf, kami tidak pernah membayangkan bahwa penjara itu cukup jauh dari lokasi kekaisaran Firaun. Kita berpikir biasanya di istana itu ada penjara di belakang atau di samping. Ternyata itu jauh, bahkan tempat yang begitu terpencil, tempat yang begitu menakutkan kalau kita melihat di sana kemarin. Ini juga ingin membuktikan kepada kita, Tuhan ingin memperlihatkan kuasa-Nya kepada kita di Mesir. Tuhan ingin memperlihatkan bagaimana kita juga akan meninggalkan tanah Mesir dan menuju Gunung Sinai, menuju tanah janji pada saatnya nanti. Itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang ingin memperlihatkan kepada kita kebesaran Tuhan melampaui akal dan pikiran kita. Kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Kekuasaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan ketika kita melihat dalam ayat yang ke-15, Yusuf mencium saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Mereka juga mempunyai keberanian terhadap Yusuf karena Yusuf menerima mereka. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita menyadari dalam hidup kita juga banyak kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, banyak sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin agar segala hal yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita juga kita bagikan kepada orang lain. Mungkin kita tidak akan memberikan uang kepada mereka, tidak memberikan barang kepada mereka jika kita tidak mempunyai, tapi kita memberi kasih, memberi penguatan, memberi kesaksian, memberi pengalaman iman yang luar biasa kepada seluruh saudara kita, sehingga mereka juga termotivasi, dikuatkan dalam iman seperti Yusuf, tetap memberkati, menyemangati saudara-saudaranya agar mereka boleh menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan itu tidak benar. Ini baru Terowongan terusan Suez ini baru tepat untuk bikin jalan dari Afrika ke menghubungi kita lagi turun Afrika dan Asia, dan terowongan ini di bawah air laut. Maunya kita masuk terowongan Nggak kelihatan ya? semuanya. Jadi nanti saya akan tunjukkan jalan kita sejak kita tinggalkan hotel di kota Kairo sampai saat ini, dan juga yang cukup jelas di peta ini adalah dari zaman bangsa Israel waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, seharusnya mereka dari mana ke mana, lalu apa yang terjadi di sini, karena kita baru lewat satu tempat, yang dimana ada mukjizat besar yang masih ada isi sampai saat ini, dan tujuh pohon kurma, tempat di mana bangsa Israel pernah minum dari buah-buahnya. Berarti kemungkinan besar bangsa Israel mereka ke sini bulan September atau bulan Oktober. Itu musim panen kurma, betul, musim kurma ini, musim panen kurma. September sama Oktober tidak terlalu panas, Bapak ya, tidak terlalu panas, tapi siang hari tetap cuaca gurun, cuaca panas. Jadi Tuhan beri mereka apa namanya, tiang awan itu siang hari dan tiang awan malam hari berhangat. Bapak Ibu, di tempat ini bangsa Israel bersungut-sungut, pusing, makan kurma terus, minum air saja. Roti di mana, daging di mana? Jadi mereka mulai dikasih roti manda dan daging burung-burung. Tapi satu peraturan, 6 hari ambil, hari ke-7 itu hari suci. Ini ada satu perjanjian yang mereka membuat sama Tuhan. Hari ke-7 jangan ambil, jangan sembah. Setuju ya? Oke, ayo kita lanjutkan. Oke, jalan lalu. Oke, jadi ini tempat di mana bangsa saya berkemah di tepi air ini, Bapak ya. Kalau soal beta, Bapak ya, sebentar saja ya, karena sebenarnya kita ingin serius ya, Laut Tengah, karena Laut Tengah di tengah-tengah kita berdoa, di bagian utara benua Eropa, di bagian selatan benua Afrika, di bagian timur benua Asia. Bisa bukan kita ini laut yang kedua. Coba lihat, Laut merah ini, warna ini jauh mana lebih biru. Setiap kali mereka ingin bersaing, satu batu kecil pecah, satu batu kecil dari bukit itu, dalam batu itu, dalamnya ada lukisan daun sumur belukar, ditempel alami.
Mengerti nggak? Mengerti nggak? Supaya orang tidak merasa itu palsu atau itu dilukis oleh orang, saya baru ke sana. Saya suruh anak berdiri, bacain. Mau lihat isinya. Kalian akan bisa lihat. Itu batu keras, susah untuk mereka bisa lari dari jadi ini adalah Tuhan memanggil dia untuk menyelamatkan umatnya Mesir. Adalah juga tempat Musa memecahkan loh batu dia memecahkan, menghancurkannya, dikasih air lalu membuat lembu emas. Inilah lembunya. Lihat ini. Lembu emas yang ada mahkotanya. Musa menerima loh batu, ternyata umat Israel tidak taat. Dan Musa menghentikan dua batu. Inilah bunyi depan kita ini. Oke? Baru untuk naik ke puncak dan terbang sampai puncak ada 756 anak tangga. Tangganya tangga alami, tidak sama semuanya, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang lebar, ada yang sempit. Itu pasti jauh dan berat juga untuk mendaki itu. Puji Tuhan, banyak pohon korma, banyak pohon kayu putih, kacang almond, pohon ara, semuanya dari semua air jernih. Kita sangat diberkati, orang sudah tunggu kita untuk masuk ke dalam tiara. Ayo, siap? Kita doa. Amin. Kita berdoa. Saya nggak boleh. Anak Jitro, lalu Musa di kaki Gunung Horeb, Tuhan menyebabkan dia dari semua belukar besar. Sebenarnya, lalu ini tempat Musa bawa bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Dari di tempat Mesir Meriba, mana berbunyi, menyeberang sama Amalek. Lalu Musa minta terus naik bangsa Rom membuat lembu emas. Dan Musa turun, dia menempatkan dua batu. Harun mati dibunyikan di sana sampai Musa naik ke atas gunung berapi. Jadi kita baca bahwa Musa dengan istrinya sebelum dia semua jika itu ayatnya semua ya ayat lekat siap. Sama istrinya semua jika berbeda, ini semua mertuanya Musa. Musa ketika baru dapat istri, beliau bisa bersyukur, pasti saudara dengan Mesir harus sampai pada jika datang minta air dikasih. Akhirnya Musa jatuh cinta sama Zipora dan Musa nikah dengan Zipora, tinggal sama mertuanya selama 40 tahun di tempat ini di tanah Midian. Sumurnya sangat diberkati, airnya tidak pernah kering. Tetap sampai saat ini biarawan ambil airnya, bikin tanah subur, jual hasil subur, buah-buahan yang di kebun, dan mereka di sini. Ada 18 biarawan Yunani Ortodoks yang masih tinggal di sini. Dan ini batu semua belukar. Supaya terang. Kami sampai di rumah makan Taba, perbatasan Israel dan Mesir. Oh,
Selamat makan. Selamat makan. Makan saya rekam. Mari makan. Coba. Makan. Puji Tuhan. Bapak, mari Pak, mari makan. Bagaimana rasa makanannya, Pak? Suka. Suasana tang Hotel Tulip, Hotel Bintang di Meon yang kami menginap ang Taba, perbatasan Israel dan Mesir. Ini hingga latar belakang wading oneng hotel kami dari pemandangan restoran, kawan bar, dan onengane ang pinggir Laut Merah